Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ilham Fahri Mutakin dari Pendidikan Geografi 2017 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas soal uraian OSP Geografi tahun 2019. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Perhitungan PDB atau produk domestik bruto dari sisi produksi dapat digunakan untuk melihat transformasi struktur perekonomian suatu negara, ditunjang oleh 3 sektor utama. Sektor yang pertama yaitu pertanian, yang kedua manufaktur, dan yang ketiga adalah sektor jasa. Di situ disajikan gambar persentase kontribusi 3 sektor utama perekonomian dalam PDB Indonesia tahun 1966 sampai 2014. Sumber dari Bappenas tahun 2015. Pertanyaan pertama. Deskripsikan proses transformasi struktur perekonomian Indonesia sejak tahun 1966 hingga tahun 2014. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu harus memperhatikan grafik persentase kontribusi ketiga sektor utama tersebut. Dengan begitu, kamu dapat menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, pada grafik persentase 3 sektor utama perekonomian dalam PDB Indonesia, pada sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau kemunduran. Pada sektor manufaktur, dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan pada sektor jasa, tidak mengalami kemunduran ataupun peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Pertanyaan kedua. Terdapat anomali yang cukup menarik terhadap perubahan kontribusi pertanian dalam PDB di tahun 1998, yaitu adanya kenaikan persentase yang cukup tajam dalam waktu yang singkat. Jelaskan penyebab terjadinya anomali tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, caranya sama seperti menjawab pertanyaan pertama. Kamu harus memperhatikan grafik tersebut agar dapat menjawabnya dengan tepat. Karena di situ tergambar jelas bahwa grafik pada sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup tajam. Penyebab grafik persentase pada sektor pertanian yang meningkat tajam dikarenakan pada tahun 1998 krisis ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap goncangan ekonomi dibandingkan sektor lain, sehingga dapat menyelamatkan pemerintah dari kebangkrutan. Kontribusi sektor pertanian ini terhadap PDB cukup berperan pada saat itu. Soal nomor 2. Persentase penduduk perkotaan semakin lama semakin besar, mengingat adanya fenomena urbanisasi. Salah satu konsekuensinya adalah terjadinya konversi lahan pertanian menjadi daerah terbangun atau built-up area. Pertanyaan pertama. Kawasan terbangun perkotaan terdiri dari beberapa jenis guna lahan atau land use. Sebutkan peruntukan-peruntukan guna lahan yang lazim ditemukan di kawasan perkotaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus memahami materi tentang tata guna lahan beserta konsepnya. Karena dalam materi tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan di kota lebih kompleks dari pedesaan karena struktur dan kondisi masyarakatnya pun lebih beragam. Lahan perumahan di perkotaan biasanya sangat rapat karena jumlah penduduknya banyak. Selain perumahan, lahan digunakan untuk membangun sarana perkantoran yang biasanya memiliki lebih dari satu lantai dan sarana perekonomian lainnya. Selain perumahan dan perkantoran, lahan di kawasan perkotaan juga biasa digunakan untuk membangun sarana-sarana pemerintahan.
Ini terjadi karena kota biasanya menjadi pusat pemerintahan. Keberadaan kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih banyak melakukan transaksi perdagangan di perkotaan. Oleh karena itu, ada pula sebagian lahan yang dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan, seperti pasar, mal, grosir, dan sebagainya. Adapun beberapa jenis pemanfaatan lahan lainnya digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh penduduk kota seperti sekolah, sarana rekreasi, kesehatan, sarana olahraga, sarana keperibadatan, dan sarana hiburan. Pertanyaan kedua, kawasan perkotaan yang terencana dengan baik pada umumnya mengikuti pola perkotaan tertentu. Sebutkan pola kota atau urban pattern yang diterapkan pada umumnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu perlu memahami pola keruangan kota. Pada materi tersebut dijelaskan bahwa pola keruangan kota terbagi atas dasar 3 teori, yaitu teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Dengan memahami ketiga teori tersebut, kamu dapat menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya kita membahas soal nomor 3. Di situ disajikan gambar sistem arus laut permukaan global. Merujuk pada gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah penyebab utama pola sirkulasi arus dunia? Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, kamu perlu memahami materi tentang sirkulasi laut dunia, di mana di situ dijelaskan bahwa gerakan massa air laut digerakkan oleh pengaruh angin. Jadi, bisa didefinisikan bahwa arus laut dipengaruhi oleh angin yang bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, kamu harus memahami materi mengenai sirkulasi laut dunia. Pada materi tersebut dijelaskan bahwa arus permukaan laut umumnya digerakkan oleh stres angin yang bekerja pada permukaan laut. Angin cenderung mendorong lapisan air di permukaan laut dalam arah gerakan angin. Tetapi karena pengaruh rotasi bumi atau pengaruh gaya Coriolis, arus tidak bergerak searah dengan arah angin tetapi dibelokkan ke arah kanan dari arah angin di belahan bumi utara dan arah kiri di belahan bumi selatan. Jadi, angin dari selatan di belahan bumi utara akan membangkitkan arus yang bergerak ke arah timur laut. Arus yang dibangkitkan angin ini kecepatannya berkurang dengan bertambahnya kedalaman dan arahnya berlawanan dengan arah arus di permukaan. Pertanyaan ketiga, mengapa arus panas terbentuk di sisi timur samudra dan arus dingin di sisi barat samudra? Berikut pembahasannya. Untuk menjawab pertanyaan ketiga ini, kamu harus memahami hubungan antara sistem angin dan arus samudra. Pada materi tersebut, dijelaskan hubungan antara angin dengan arus samudra bisa dilihat dari adanya perbedaan massa air hangat dengan massa air yang lebih dingin. Massa air hangat biasanya terdapat di daerah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau lebih tepatnya bagian selatan dari garis ekuatorial. Sedangkan massa air permukaan yang lebih dingin mendominasi perairan Samudra Pasifik, Amerika Selatan, dan perairan ekuatorial. Pola parameter perairan samudra dan kondisi atmosfer di atasnya ini akan berubah secara dramatis. Penghangatan massa air ini terjadi di sepanjang perairan Amerika Selatan yang biasanya lebih dingin karena perubahan kondisi atmosfer yang begitu drastis. Imbasnya terjadilah El Nino. Di Samudra Pasifik, arus ini membawa massa air permukaan yang hangat yang kemudian terakumulasi di perairan Pasifik Barat sebelah utara wilayah Indonesia.
Indonesia yang merupakan perpanjangan kontinen Asia. Selanjutnya, massa air terakumulasi di daerah ekuator. Penumpukan massa air hangat di perairan Pasifik Barat ini dapat diibaratkan sebagai sebuah kolam besar yang diisi dengan massa air yang hangat. Massa air yang sangat hangat ini menyebabkan terjadinya hujan lebat berlebih di beberapa wilayah Indonesia. Soal nomor 4. Di situ disajikan gambar citra satelit kawasan utara Kota Semarang. Pertanyaan pertama. Identifikasi penggunaan atau pemanfaatan lahan pada lokasi dengan label A sampai dengan E dengan memilih penggunaan lahan sebagai berikut: pelabuhan, tambak, pemukiman, bandara, dan daerah reklamasi. Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, kamu harus memahami konsep penggunaan ataupun pemanfaatan lahan. Lalu, kamu lihat lagi gambar tersebut dan cocokkan mana penggunaan lahan yang sesuai pada label yang ada pada gambar citra tersebut. Pertanyaan kedua. Sebutkan jenis moda transportasi yang terdapat pada peta citra tersebut. Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, kamu perlu memahami tentang macam-macam moda transportasi. Jenis-jenis moda transportasi diantaranya yaitu moda transportasi jalan, moda transportasi kereta api, moda transportasi laut, moda transportasi udara, dan transportasi pipa. Lalu hubungkan pada gambar citra tersebut agar kamu dapat menjawabnya dengan tepat. Berikutnya adalah pembahasan soal terakhir. Soal nomor 5. Di situ disajikan gambar interior rumah tradisional. Dengan memperhatikan detail perlengkapan rumah serta cara penyusunannya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara ringkas. Pertanyaan pertama. Apa tipe ancaman yang berpotensi melanda tempat tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu harus memahami materi tentang mitigasi bencana. Pada gambar tersebut terlihat bahwa bangunannya menggunakan bahan dasar kayu dan bambu. Adapun potensi ancaman yang terdapat pada bangunan tersebut yaitu dikarenakan oleh dua faktor. Dua faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kerusakan karena faktor usia, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh faktor alam, binatang, maupun manusia. Adapun potensi bencana yang terdapat pada bangunan tersebut yaitu berupa ancaman kebakaran, dan banjir. Pertanyaan kedua, tipe mitigasi apa yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, kamu harus mengetahui materi yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Setelah itu, cermati gambar interior rumah tradisional tersebut, sehingga kamu dapat menentukan tipe mitigasinya. Mitigasi yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara tindakan preventif atau pencegahan. Caranya dapat diupayakan melalui beberapa upaya seperti perawatan dan konservasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi ancaman faktor internalnya. Untuk mengatasi ancaman faktor eksternalnya dengan pengadaan alat untuk antisipasi dari kebakaran, yaitu berupa penangkal petir yang diletakkan pada ujung atap, penataan listrik yang baik, perlunya upaya pembuatan drainase untuk mencegah terjadinya banjir. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan penataan lahan seperti penanaman pohon. Sekian pembahasan soal uraian OSP Geografi tahun 2019. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ilham Falimutakin, mohon undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.